Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, ini ujian kemarin ya. Jadi yang pertama kita bahas ya. Jadi nahwu adalah ilmu yang mempelajari perubahan bunyi atau harokat di akhir kata. Benar ya? Karena kita nahwu ini hanya ngurusin apa? Harokat huruf akhir ya. Dua, ilmu sharaf membahas tentang cara pembentukan atau perubahan kata. Benar gak? Benar ya. Mempelajari bahasa Arab bagi umat Islam hukumnya adalah sunnah muakkad. Salah, benar? Ya, jawabannya adalah salah. Harusnya apa yang benar? Fardu kifayah. Jadi cukup sebagian orang. Dalam bahasa Arab al-kalimah terbagi menjadi 4 jenis. 3 ya, harusnya apa? Isim, fi'il, huruf. Isim adalah kata yang menunjukkan benda, nama atau sifat dan tidak terikat oleh waktu. Benar gak? Benar ya. Salah satu ciri isim kata benda adalah bisa menerima harokat. Benar ya? Kata yang diawali alif lam termasuk fi'il. Salah dong. Iya enggak? Kan alif lam ke isim kan? Ya. Fi'il adalah kata yang menunjukkan satu pekerjaan dan terikat dengan waktu. Benar enggak? Nah, isim mufrad adalah kata benda yang menunjukkan 2 orang atau 2 benda. Allah itu isim musanna. Isim musanna kata benda yang menunjukkan jumlah 2. Benar. Huruf jar adalah kata depan yang menyebabkan kata setelahnya berharokat kasrah. Benar ya. Ala apa? Kata min dan ila termasuk dalam kategori huruf jar. Benar. Istilah mu'rab digunakan untuk kata-kata yang harokat akhirnya bisa berubah-ubah. Benar. Isim mabni menggunakan kata yang harokat akhirnya selalu tetap atau permanen. Benar, mabni itu nggak berubah-berubah. Jamak taksir adalah bentuk jamak yang perubahannya tidak beraturan. Benar ya, karena dia berubah jauh kan. Kalimat yang diawali dengan isim disebut jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ya, harusnya nanti kita. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim. Benar, namanya juga jumlah ismiyah. Isim-isim tertentu yang tidak boleh menggunakan tanwin disebut isim ghairu munsharif. Benar, al-ismul ladzi la yansharif ya. Fi'il boleh dimasuki tanwin dan alif lam. Salah. Ilmu nahwu dan sharaf disebut sebagai ilmu alat karena digunakan untuk memahami Al-Qur'an dan hadis. Benar ya. Ya itu jawabannya. Sekarang ujian fikih ya kelas berapa? Kelas 8 dulu ya. Karena beda, ya, karena beda. Kalau apa namanya? Kelas 8 lebih mudah, kelas 9 agak susah dikit. Yang kelas 8 masih ingat? Khalid, Yusuf, Hisan. Kelas 1 ya, kelas 9 juga boleh jawab. Fardu rukun wudu yang pertama adalah niat. Benar salah? Benar ya, gampang ya. Yang kedua, saat berwudu kita wajib membasuh seluruh rambut di kepala. Salah, yang wajib itu mengusap sebagian.
Kalau di buku kita ya, bukan di buku kita, maksudnya di fikih Syafi'i. Bukan membasuh seluruhnya, nggak wajib maksudnya, ya tidak wajib. Tapi boleh seluruhnya boleh, ya mau sebagian boleh. Tapi yang wajib itu sekadar ini udah cukup. Ya. Yang ketiga, membasuh kaki sampai mata kaki adalah salah satu rukun wudhu. Benar? Benar, membasuh kaki termasuk mata kaki adalah rukun wudhu. Membaca bismillah sebelum wudhu hukumnya wajib? Salah. Jadi hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi kalau dikerjakan ya bagus ya. Bahkan kita harusnya mengerjakan ya, supaya dapat pahala. Tidur sambil duduk dengan pantat menempel kuat di lantai tidak membatalkan wudhu. Benar. Itu tidur dengan posisi tersebut tidak membatalkan wudhu ya. Nempel ya. Kalau gini, itu enggak ya. Harus tegak lurus ke bumi. Keenam, bersentuhan kulit dengan ibu atau saudara perempuan kandung dapat membatalkan wudhu. Salah. Menurut fikih Syafi'i itu dua-duanya ini mahram. Jadi bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu. Yang ketujuh, menyentuh mushaf Al-Quran tidak diwajibkan memiliki wudhu. Salah. Jadi menyentuh mushaf itu disyaratkan untuk bersuci. Kalau di mazhab Syafi'i. Saat masuk toilet kita disunahkan mendahulukan kaki kanan. Salah. Doa yang dibaca sebelum masuk toilet adalah untuk memohon perlindungan dari setan laki dan perempuan. Benar. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jika lupa saat sholat fardu, kita nggak perlu mengganti mengkodok. Salah. Sholat fardu yang lupa harus dikodok. Sholat sunnah boleh dilakukan kapan saja, bahkan saat matahari baru terbit. Salah, karena ada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Contohnya apa? Saat matahari terbit. Salah satu syarat sah sholat adalah suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat sholat. Benar, itu adalah salah satu syarat sah sholat. Aurat laki-laki dalam sholat adalah dari pusar hingga lutut. Dari pusar hingga lutut. Dari pusar hingga lutut. Benar apa salah? Benar ya. Karena aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Berbicara dengan sengaja saat sedang sholat tidak akan membatalkan sholat. Salah. Ngobrol sengaja batal. Menghadap kiblat adalah syarat sah sholat fardu. Benar. Balik lagi ke sini. Aurat laki-laki dalam sholat adalah pusar hingga lutut. Pertanyaannya, kalau sholat pusarnya kelihatan, lututnya kelihatan, sah nggak? Menurut jumhur ulama, aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Pusar sama lututnya itu enggak, tidak aurat. Menurut ini ya di mazhab Syafi'i ya. Jadi kalau lututnya kelihatan itu aurat, itu bukan aurat maksudnya. Jadi aurat itu yang antaranya. Berarti lutut kan segini ya, nah, atas sedikit, nah itu sampai pusarnya bukan, tapi kalau udah pusar ke bawah itu aurat gitu ya. Itu menurut mazhab Syafi'i ya, itu bedanya. Lanjut. Tapi ya sholat jangan pakai itu juga ya. Maksudnya ini kita lagi belajar mana auratnya aja gitu ya. Tapi ya bahkan ada larangan ya, larangan kita nggak boleh kelihatan ini pundak lagi sholat. Makanya ketika kita umroh pas berjalan ya dari Mikot ya, kemudian sampai melihat Ka'bah, pas melihat Ka'bah tuh kita ittiba ya, jadi buka sebelah ya. Tahu kan ya ittiba itu ya. Jadi kapan harus ittiba?
itu ittiba. Kalau ini it pakai dod. Ya. Nah, ini namanya it. Ya, it tiba. Nah, jadi ngebuka bahu kanan. Ini kalau ini bapak-bapak ini tutup kan? Nah, ini masih jalan dari mikot nanti sampai ini sampai sampai nanti ngelihat Ka'bah. Ya, udah ngelihat Masjidil Haram baru dibuka nih sebelah kanan. Ya, baru dibuka sebelah kanan. Nah, nanti udah tawaf ya, tawaf ke-7 disunahkan sholat. Sholatnya harus tutup lagi. Ya, harus tutup lagi. Ya bahkan ini aja harus ditutup maksud Anda gitu. Jadi meskipun tadi aurat tadi ya antara pusar dan lutut, ya itu bukan berarti ya kita sholat benar-benar hanya pakai kain ya. Tapi kalau misalnya nggak tahu, antum misalnya sewaktu-waktu misalnya ada di hutan gitu ya, baju misalnya atau orang-orang misalnya yang qadarullah misalnya terjebak gitu ya, misalnya kecelakaan pesawat gitu kan, masih hidup tapi bajunya udah robek gitu kan, di hutan hanya bisa nutup ini aja, ya udah sholat gitu ya, hanya bisa nutup antara pusar dan lutut, ya udah sholat, sah sholatnya gitu ya. Tapi kalau di situ kan jarang ya. Sekarang ini ya. Yang kelas 9 soalnya berapa? 10 doang ya? Ingat gak kelas 10 doang kan? Yang kelas 9 apa 15? 10 doang ingatannya. Dah, kita lihat ya. Nah, ini soal kelas 9. Kelas 8 boleh jawab. Seorang yang terlewat sholat fardu karena ketiduran wajib mengqadha sholatnya saat itu juga dengan segera. Salah. Karena kalau di mazhab Syafi'i mengqadha dengan segera itu hanya diwajibkan bagi yang meninggalkan sholat tanpa uzur, males gitu. Udah males aja tuh nggak mau sholat zuhur sampai isya. Nah, harus qadha kan? Qadhanya harus segera. Tapi kalau ketiduran gitu ya, atau ya ini kan uzurnya ketiduran ya, maka qadhanya nggak harus segera. Tapi bukan nggak harus segera ini sama ditunda-tunda, enggak. Tapi boleh, intinya boleh ditunda. Namun lebih utama disegerakan. Ya, ingat bangun ya langsung gitu ya. Itu di mazhab Syafi'i ya. Jadi meskipun boleh ditunda ya, boleh ditunda atau enggak segera, tapi bukan maksudnya tapi tetap utama disegerakan. Salat tahiyatul masjid tetap diharamkan untuk dikerjakan pada 5 waktu terlarang. Tadi salah satunya waktu terbit matahari ya. Karena hukum larangan salat pada waktu tersebut bersifat mutlak. Salah. Salat yang punya sebab, sebabnya apa? Misalnya tahiyatul masjid kan punya sebab. Sebabnya apa? Gara-gara kita masuk ke masjid, itu sebabnya. Itu enggak masalah. Mau sholat, disolatnya di waktu terlarang tidak masalah. Kenapa? Karena ada sebabnya. Yang nggak boleh itu yang sholat mutlak aja. Tiba-tiba pengen sholat lah pas matahari pas terbit, itu nggak boleh, gitu ya. Pada hari Jumat larangan sholat ketika matahari tepat di tengah waktu. Ini kan nggak boleh nih. Termasuk larangan sholat di waktu terlarang itu adalah pas banget matahari di atas. Itu nggak boleh. Kalau zuhur itu kan udah tergelincir sedikit ya, itu masuk zuhur. Tapi kalau pas di atas itu nggak boleh. Lah, tapi pada hari Jumat larangan sholat ketika matahari tepat di atas, di tengah waktu istiwa tidak berlaku. Benar apa salah? Benar. Karena kalau hari Jumat itu dikecualikan. Kenapa? Karena orang-orang itu masih sibuk ya untuk persiapan sholat Jumat dan lain-lain. Seorang wanita yang suci dari haid tepat di waktu asar, dia suci.
maka dia wajib mengqadha sholat asarnya saja. Salah. Dia harus karena waktu asar itu. Jadi kalau wanita haid itu gini. Kalau karena waktu asar itu bisa dijamak dengan zuhur, maka dia wajib mengqadha sholat asar dan juga zuhur. Ya, dan juga zuhur. Jadi mundur satu waktu. Seorang wali boleh memukul anaknya yang meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Meskipun anak tersebut belum mumayyiz. Mumayyiz itu adalah belum bisa bedain baik dan benar. Salah benar? Salah. Karena perintah sholat dan konsekuensinya, apa konsekuensinya kalau nggak sholat? Dipukul, ya. Berlaku bagi anak yang sudah mumayyiz. Kalau ini kan belum mumayyiz. Jadi syarat di perintah sholat itu di usia 7 tahun adalah sudah mumayyiz. Ini bahkan 10 tahun. Batas maksimal usia balik bagi laki-laki dan perempuan jika tidak ada tanda-tanda lainnya adalah 15 tahun Hijriah. Benar ya. Jadi meskipun belum mimpi basah, meskipun belum haid, tapi kalau udah 15 tahun Hijriah ya, bukan Januari, Juli, Agustus itu ya. Tapi Hijriah 15 tahun. Maka 15 tahun Hijriah mungkin kalau umur kalender kita mungkin 13 atau 12. Kan dia ada selisih kan? Ada selisih. Mengetahui secara rinci mana rukun dan mana sunnah sholat, mana rukun sholat adalah syarat sah sholat bagi semua orang. Termasuk orang awam yang gak pernah belajar apa itu rukun sholat, apa itu sunnah sholat. Termasuk itu. Benar salah? Salah. Karena kalau bagi orang awam nih, orang awam tuh yang nggak belajar, dia nggak tahu nih kayak gini tuh rukun sholat, apa sunnah sholat atau enggak. Sholatnya tetap sah meskipun dia nggak bisa bedain. Kadang orang awam ditanya rukun sholat apa, sunnah sholat apa, dia nggak bisa bedain. Tapi ya sholatnya sah selama si orang awam ini yang nggak pernah belajar itu yakin bahwa gerakan-gerakan sholat ini ya itu adalah bagian dari sholat yang wajib. Intinya tahulah gerakan. Ada kan orang misalnya yang mu'alaf gitu ya, kan dia belum mengerti banget ya detailnya, tapi ya sah sholatnya. Nah ini, pusat dan lutut termasuk bagian dari aurat laki-laki yang wajib ditutupi. Salah, karena aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi pusar itu sendiri, lutut itu sendiri bukan terbaik. Jadi antaranya. Kalau dianya enggak, bukan aurat, ya. Daerah dari jerawat atau bisul di badan sendiri yang mengenai pakaian nih. Darah kan? Kena pakaian, itu dimaafkan dalam sholat. Baik jumlahnya sedikit atau banyak. Misalnya bisulnya pecah banyak. Selama tidak disengaja atau dioles-olesin ya. Benar salah? Benar. Seorang makmum yang masuk masjid saat khotib sudah di mimbar diharamkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Malah boleh ya. Berdasarkan hadis bahkan diperintahkan ya meskipun telat. Ya, selesai ya. Oke, sekarang satu lagi akidah ya. Kalau akidah barengan ya, soalnya sama ya. Kita bahas ya. Berapa soal kemarin? 10 juga ya. 10 juga. Nah ini. Keimanan seseorang dianggap tidak sah jika ia hanya percaya 5 rukun iman, mengingkari 1. Misalnya dia nggak percaya ke takdir, dianggap tidak sah. Benar? Salah? Benar. Ya. Setiap orang yang sudah mencapai derajat mukmin pasti muslim. Benar. Meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik,
pengatur, pencipta, pemilik, pengatur, itu namanya tauhid uluhiyah. Salah, harusnya rububiyah. Salah, harusnya rububiyah. Ihsan tingkatan agama paling tinggi, di mana seorang beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihatnya. Oh, ihsan, benar. Kaum musyrik Arab zaman Nabi sebenarnya mengakui Allah pencipta langit, tapi mereka berbuat syirik dalam beribadah. Benar. Nama Allah Tauqifiyah. Asmaul Husna itu Tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya manusia boleh mengarang-arang nama baru bagi Allah sesuai logika masing-masing. Salah. Ya. Justru nama Allah itu harus berdasarkan dalil, ya, nggak boleh dikarang. Lawan atau kebalikan dari sifat tauhid adalah syirik. Benar. Menurut penjelasan para ulama, jumlah nama-nama Allah itu terbatas, cuman 99. Salah. Nama Allah itu nggak terbatas. Ya, nggak cuma 99. Ada yang tahu alasannya? Nabi sendiri ya berdoa. Ya Allah, ya aku berdoa ya dengan namamu yang belum diajarkan. Berarti ada yang belum diajarkan, ya. Menganggap bahwa malaikat hanyalah kekuatan gaib. Jadi malaikat itu cuman bisikan baik, ya, dalam hati aja, ya. Tapi malaikat itu nggak punya wujud asli. Itu adalah penyimpangan akidah. Benar. Ya. Karena malaikat itu ada wujudnya, ya. Ada wujudnya, punya sayap, pernah nampak. Jadi bukan hanya sekedar bisikan hati aja, tapi dia punya wujud asli. Kita harus percaya akan hal tersebut. Ateisme adalah sebuah paham meyakini bahwa alam semesta ini memiliki pencipta, tapi pencipta tersebut tidak ikut campur dalam urusan manusia. Salah. Justru ateis itu meyakini bahwa nggak ada pencipta, ya, tidak percaya adanya pencipta sama sekali, gitu ya. Nah, itu pembahasannya. Mudah-mudahan paham, ya, salahnya di mana atau yang sudah benar, bagus, ya. Baik, sampai sini dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.